Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Setelah sebelumnya kita sempat membahas kekuatan para Biju, di video kali ini kita akan membahas tentang kisah masa lalu mereka semua. Diceritakan para Biju awalnya diciptakan oleh sang Rikudo Sennin bernama Hagoromo. Dia menciptakannya dari pecahan cakra Jubi alias ekor 10, yang mana dari pecahan inilah tercipta 9 Biju dengan bentuk, rupa, dan jumlah ekor berbeda-beda. Selain bertujuan untuk mencegah kebangkitan Jubi, Hagoromo juga memberi satu tugas penting kepada 9 Biju. Itu adalah menjaga perdamaian manusia. Hal tersebut dilakukan dengan menyebarkan mereka semua ke penjuru bumi sesuai habitatnya masing-masing. Akan tetapi, tugas yang diberikan Hagoromo ini tidak semudah yang para Biju kira. Karena pada saat itu, para shinobi yang tengah dilanda konflik dan peperangan malah berlomba untuk menangkap semua Biju. Mereka memandang Biju hanya sebagai alat senjata, dan siapapun yang memiliki Biju lebih banyak, maka desa merekalah yang terkuat. Bahkan yang lebih parahnya lagi, tak sedikit desa yang menggunakan kekuatan Biju dengan cara paksaan, seperti misalnya menyegel Biju ke dalam tubuh seseorang, yang mana nantinya orang tersebut akan menjadi jin curiki. Itulah kira-kira alasan kenapa banyak di antara Biju yang sangat membenci manusia. Mereka menganggap manusia adalah makhluk tamak dan egois yang selalu bertindak semena-mena hanya untuk kepentingan pribadi. Namun di balik itu semua, ada juga segelintir orang yang menggunakan para Biju untuk kepentingan perdamaian. Contohnya seperti Hashirama Senju, dia yang saat itu berhasil menangkap beberapa ekor Biju, membaginya ke semua desa agar keseimbangan kekuatan dunia tetap terjaga. Dan sekarang, untuk mengingat kembali bagaimana awal perjalanan masing-masing ke-9 Biju ini, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Shukaku. Seusai berpisah dengan para Biju lain, Shukaku dikirim oleh Hagoromo ke sebuah kuil, di mana saat itu dia ditugaskan untuk melindungi wilayah gurun pasir yang merupakan bagian dari negara angin. Akan tetapi, jauh sebelum Perang Dunia Shinobi pertama, Shukaku malah ditangkap oleh desa Sunagakure. Di sana pihak desa Suna menyegel Shukaku ke dalam tubuh seorang biksu tua bernama Bunpuku. Bahkan tak hanya itu, secara tega mereka juga mengurung keduanya di dalam sel raksasa untuk dijadikan senjata perang. Sejak saat itulah benih-benih kebencian Shukaku pada manusia mulai tumbuh. Dia menganggap bahwa manusia adalah makhluk yang sangat kejam. Saking kejamnya, itu lebih buruk bila dibanding dengan para binatang buas. Namun meski demikian, Shukaku masih memandang jin curikinya yaitu Bunpuku adalah orang baik. Dia merasa kehadiran Bunpuku yang sabaran mengingatkan dirinya pada sosok Hagoromo, karena memang Bunpuku sendiri selalu merawat, membimbing dan mengajarkannya bahwa di dalam lubuk hati manusia tersimpan keinginan untuk bisa hidup berdampingan dengan para monster. Hingga pada satu titik, Shukaku akhirnya dikeluarkan dari tubuh Bunpuku, yang mana hal itu bertujuan untuk menyegelnya kembali ke dalam tubuh seorang bayi bernama Gara. Akibatnya, Shukaku pun dilanda rasa amarah yang sangat besar karena selain dipisahkan dari Bunpuku, dia juga tidak terima jika dirinya hanya dianggap sebagai alat kekuatan. Dan untuk melampiaskan rasa amarahnya itu, Shukaku berjanji bahwa dirinya akan merenggut kebahagiaan milik Gara. Setiap kali Gara tertidur, Shukaku selalu mengambil alih kendali. Dia muncul dengan wujud penuh untuk menghancurkan segalanya, seperti yang terjadi ketika dia mengamuk di desa Sunagakure ataupun di desa Konoha. Kemudian tak berselang lama dari sana, sampailah pada hari ketika Shukaku diambil alih oleh Akatsuki, di mana saat itu dia diserap ke dalam patung Gedo sebagai syarat untuk mewujudkan proyek Mugen Tsukuyomi. Beruntung pada peristiwa Perang Dunia Shinobi keempat, Shukaku berhasil diselamatkan oleh Gara, yang mana dari sanalah dia pun menyadari jika perkataan Bunpaku memang benar bahwa suatu hari nanti akan muncul seseorang yang bisa membimbingnya. Saat itu di dalam peperangan, Shukaku melihat Gara sebagai sosok yang dimaksud. Walau rasa sakit, kebencian, dan kesedihan selama ini merenggut hidup Gara, tapi dia masih bisa menerima semuanya, seolah-olah hal itu mengajarkan pada Shukaku bahwa semua orang bisa berubah dengan saling memahami satu sama lain.
Alhasil, dari sini Shukaku pun mulai menerima Gaara sebagai rekan. Meski bukan lagi bagian dari Jinchurikinya, tapi setidaknya sampai sekarang dia masih bisa berkomunikasi, bahkan memberi bantuan dalam kondisi apapun. Mata Tabi. Pada saat kepergiannya, Mata Tabi dikirim Hagoromo ke sebuah hutan tebu, yang mana kemungkinan besar hutan tersebut termasuk ke dalam wilayah negara api. Setelah lama menghuni hutan ini, Mata Tabi ditangkap oleh pemimpin desa Konoha bernama Hashirama Senju. Dengan dalih perdamaian, saat itu Hashirama membagi Mata Tabi dan satu biju lainnya yaitu Gyuki ke desa Kumogakure. Hal itu dilakukan sebagai tanda hubungan baik kedua desa untuk bisa menjaga perdamaian dunia. Namun sayang, perdamaian ini rupanya tidak bertahan lama. Karena itulah selama Perang Dunia Shinobi pertama terjadi, desa Kumo berusaha menjinakkan Mata Tabi dan Gyuki. Dan sebagai tanda keberhasilan, mereka pun membuat dinding di area air terjun yang berlukiskan gambar Mata Tabi. Seusai insiden perang tersebut, Mata Tabi kemudian disegel ke dalam tubuh seorang wanita bernama Yugito. Berbeda dengan biju lain, Mata Tabi tidak memiliki rasa kebencian terhadap manusia. Hal itu dibuktikan dari bagaimana dia bisa menyatu dengan Yugito. Bahkan Yugito sendiri dapat dengan bebas menggunakan kekuatannya, seperti yang dilakukan ketika mereka menghadapi anggota Akatsuki yaitu Hidan dan Kakuzu. Meskipun sayangnya di sini Yugito berhasil dikalahkan oleh kedua Akatsuki tersebut, hingga pada akhirnya insiden itu pun membuat Yugito tewas dan Mata Tabi disegel ke dalam patung Gedo. Isobu. Sesuai dengan wujudnya, Isobu selaku makhluk air dikirim Hagoromo ke sebuah danau. Danau ini dikelilingi oleh kabut-kabut tebal yang termasuk ke dalam wilayah negara air. Setelah penangkapan yang terjadi oleh Hashirama, Isobu diberikan ke desa Kirigakure demi bisa menyeimbangkan semua desa. Akan tetapi, 10 tahun berlalu, Kirigakure justru malah terlibat ke dalam peperangan melawan Konoha. Hal itu dikarenakan petinggi desa Kiri telah dimanipulasi oleh Sharingan Madara, membuat mereka pun secara tidak sadar menyegel Isobu ke dalam tubuh Rin Nohara untuk menciptakan kekacauan di desa Konoha. Beruntung aksi yang didalangi oleh Madara ini berhasil dihentikan. Namun sebagai bayarannya, Rin saat itu harus tewas dan membuat Isobu disegel kembali ke dalam tubuh Mizukage keempat bernama Yagura. Singkat cerita, setelah kematian Yagura, Isobu akhirnya terlepas dari kendali manusia, yang mana dari sanalah dia pun memutuskan untuk kembali ke habitat aslinya yaitu Danau Berkabut. Hingga selang beberapa lama mengetahui kebenaran situasi ini, banyak pihak bermunculan untuk memperebutkan Isobu. Mereka diantaranya yaitu Otogakure, Akatsuki, dan juga desa Konoha. Seolah menolak tindakan mereka, Isobu tanpa ragu menunjukkan perlawanan, dan dalam aksinya ini seorang diri dia berhasil menyingkirkan orang-orang Konoha dan Otogakure menggunakan kekuatan elemen air. Meskipun ketika berhadapan dengan Akatsuki, Isobu harus mengalami kekalahan telak, di mana saat itu dia dibombardir oleh ledakan bom milik Deidara, sehingga hal itu pun membuatnya harus berakhir diseret dan diserap oleh patung Gedo. Son Goku. Memiliki wujud monyet raksasa, Son ditempatkan Hagoromo di sebuah area berbatu, yang mana area tersebut termasuk ke dalam bagian dari wilayah negara bumi. Sama seperti biju lainnya, setelah ditangkap oleh Hashirama, Son diberikan ke desa Iwagakure. Dia diberikan bersama satu biju lainnya yaitu Kokuo, semata-mata untuk menjaga kestabilan kekuatan semua desa. Dengan kepemilikan ini, Iwagakure lalu menyegel Son ke dalam tubuh seorang pria bernama Roshi. Diperlihatkan Roshi adalah shinobi yang sangat baik hati. Hal itu tercermin dari bagaimana dia sampai mengembala untuk bisa menjinakkan dan memahami Son sebisa mungkin. Hasil yang didapatkan, Son akhirnya mau menerima Roshi sebagai Jinchurikinya. Bahkan dengan suka hati, dia pun rela memberikan semua kekuatan seperti elemen magmanya yang sangat panas. Namun sayang, keharmonisan di antara mereka berdua rupanya tidak berlangsung lama. Setelah Akatsuki memutuskan untuk menangkap biju, Roshi dan Son dihadang oleh kedua anggota Akatsuki yaitu Itachi dan Kisame.
Walau saat itu Son sempat memberi perlawanan sengit, tapi apa daya, kekuatan lawannya terutama Kisame terlampau sangat kuat, yang mana pada akhirnya Roshi pun sekarat dan membuat Son harus diserap ke dalam patung Gedo. Kokuo. Pada saat kepergiannya, Kokuo dikirim oleh Hagoromo ke sebuah hutan rimbun, yang mana di dalam hutan tersebut terdapat sebuah kuil yang menjadi tempat kediaman Kokuo. Setelah diberikan Hashirama pada desa Iwagakure, Kokuo lalu disegel ke dalam tubuh seorang shinobi. Shinobi itu bernama Han, orang yang memiliki hubungan cukup baik dengan Jinchuriki dari biju sebelumnya yaitu Roshi. Walau cerita Kokuo tidak begitu disorot, tapi dikatakan Kokuo adalah biju yang memiliki hubungan erat dengan Jinchurikinya. Terbukti pada saat Perang Dunia Shinobi ketiga, Han begitu dipandang oleh semua desa, dia disegani karena kehebatannya menggunakan Kekkei Genkai milik Kokuo yaitu elemen uap. Bahkan saat itu, Han yang bekerja sama dengan Roshi sempat merepotkan pasukan dari shinobi terkenal Minato, di mana mereka berdua mampu melepaskan bijunya masing-masing untuk melancarkan jutsu biju dama. Namun setelah peperangan berakhir, dikabarkan bahwa Han meninggal dan Kokuo ditangkap oleh Akatsuki. Entah bagaimana ceritanya, tapi yang jelas kabar itu sontak membuat desa Iwagakure terpukul, sampai-sampai mereka pun memutuskan untuk tidak menyebarkan beritanya demi bisa menjaga kedaulatan desa. Saiken. Selaras akan perwujudannya, biju yang berwujud siput lendir ini dikirim Hagoromo untuk tinggal di sebuah gua yang sangat lembab. Hingga setelah tragedi penangkapan para biju, Saiken lalu diberikan oleh Hashirama pada desa Kirigakure, yang mana setelahnya dia pun disegel ke dalam tubuh shinobi bernama Utakata sebagai Jinchurikinya. Bisa dibilang Saiken cukup menyukai Jinchurikinya ini. Dia tidak melakukan pemberontakan atau menunjukkan rasa kebencian, justru sebaliknya dia memberi kekuatan pada Utakata untuk bisa tumbuh menjadi lebih kuat. Bahkan tak hanya itu saja, ketika guru Utakata yaitu Harusame berniat ingin memisahkan mereka, Saiken menunjukkan penolakan keras. Dia yang saat itu tidak terima dianggap sumber masalah tanpa ragu langsung membunuhnya. Dari sanalah Saiken mulai menjalin ikatan yang kuat dengan Utakata. Selain memberinya akses cakra yang besar, dia juga memberinya sebuah kekuatan elemen air, di mana elemen airnya ini memiliki sifat lengket seolah-olah dicampur dengan lendirnya di sekujur tubuh. Oleh karena itu, Saiken dinilai sangat berjasa dalam membuat Utakata menjadi shinobi yang cukup kuat. Melalui elemen air lengketnya, dia sanggup menciptakan satu jutsu yang sangat merepotkan, yaitu adalah jutsu gelembung yang bisa digunakan untuk mengurung kepala lawan ataupun menciptakan sebuah ledakan. Namun sayangnya, kekuatan besar yang diberikan Saiken ini belum cukup kuat untuk menghadapi teror anggota Akatsuki. Karena pada saat itu, walau telah mengerahkan seluruh kekuatan, Utakata nyatanya berhasil dikalahkan oleh 6 poin, sehingga hal itu pun membuat Saiken pada akhirnya diserap oleh patung Gedo. Chomei. Memiliki wujud serangga kumbang tanduk, Chomei merupakan biju yang dikirim Hagoromo ke sebuah wilayah hutan berlumut. Berbeda dengan biju lainnya, Chomei memilih sendiri untuk berafiliasi dengan sebuah desa. Desa tersebut adalah Takigakure, sebuah desa terpencil yang bukan bagian dari 5 negara besar. Di desa Takigakure inilah Chomei berusaha melaksanakan tugas Hagoromo. Dia menjadi penyeimbang kekuatan desa dengan memilih manusia dari desa tersebut sebagai Jinchurikinya. Manusia terpilih ini bernama Fu. Dia merupakan wanita yang memiliki kepribadian sangat mirip dengan Chomei, yaitu selalu menebarkan keceriaan, kesenangan, dan juga gampang akrab dengan orang lain. Karena itulah tidak heran jika Chomei sangat cepat dalam menjalin ikatan kuat dengan Fu. Tanpa ada sedikit pun rasa keberatan, dia memberi semua akses kekuatan, termasuk memanifestasikan sayapnya yang sering Fu gunakan untuk bisa terbang di udara. Namun sayang, kebersamaan yang mereka jalani ini berujung sial, karena pada suatu hari Fu dihadang oleh 2 anggota Akatsuki, salah satunya yaitu Kakuzu yang merupakan ninja pendahulu dari desa Takigakure.
Itulah kenapa di momen ini Fu tidak menunjukkan rasa curiga, malah yang ada dengan sikap polosnya dia menganggap Kakuzu sebagai senior, yang mana pada akhirnya dia pun berhasil ditangkap oleh Akatsuki tanpa menunjukkan adanya perlawanan. Gyuki. Diceritakan setelah kepergiannya, Gyuki tinggal di sebuah wilayah bebatuan, di mana wilayah tersebut dipenuhi dengan gunung-gunung berbatu yang tingginya sampai menembus awan. Bersamaan dengan penangkapan Matatabi, Gyuki saat itu juga ditangkap oleh Hashirama. Keduanya lalu diserahkan ke petinggi desa Kumogakure sebagai tanda terjalinnya persahabatan antar desa. Di desa Kumo inilah baik Matatabi maupun Gyuki bersemayam di sebuah air terjun kebenaran, yang mana dikatakan air terjun ini merupakan tempat belajar bagi para Jinchuriki untuk mengendalikan kekuatan para biju. Walau usaha penjinakan desa Kumo saat itu berhasil dijalankan pada Matatabi, tapi ternyata hal itu tidak berlaku pada Gyuki. Karena setiap kali penyegelan dilakukan, Gyuki selalu saja melawan. Bahkan ketika penyegelan berhasil, Gyuki enggan menjalin ikatan dengan Jinchurikinya. Seperti ketika dia disegel ke dalam tubuh Blueby, dia selalu hilang kendali dan menyerang siapapun yang ada di sekitar, termasuk menyerang Raikage ketiga yang saat itu mencoba meredakan amukannya. Hingga pada satu titik, Gyuki akhirnya mau berubah pikiran. Itu adalah waktu ketika dia disegel ke dalam tubuh shinobi yang sangat kuat dan berbakat. Shinobi ini bernama Killer Bee, seorang ninja periang yang suka sekali nge-rap di setiap kesempatan, dan dengan sisi periangnya itulah dia pun berhasil menjinakkan Gyuki hingga diberi akses untuk menggunakan seluruh cakranya. Kemudian dari sana, Gyuki dan Killer Bee perlahan tumbuh layaknya seorang rekan. Bersama-sama, mereka berdua selalu menghadapi setiap masalah yang datang, dari mulai menghadapi aksi teror dari kelompok Akatsuki yaitu tim Taka yang dipimpin oleh Sasuke, memberi bantuan besar pada Naruto untuk menjinakkan Kyuubi, berusaha keras untuk menyelamatkan 6 biju yang dikendalikan Obito, sampai akhirnya mengerahkan semua kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh di Perang Dunia Shinobi keempat. Kurama. Bisa dibilang Kurama merupakan biju yang paling membenci manusia, di mana kebenciannya bermula pada saat dilepas Hagoromo ke dalam sebuah hutan yang sekarang menjadi desa Konoha. Saat itu sebagai biju yang dianggap sangat kuat, banyak para shinobi berdatangan untuk memperebutkan kekuatan Kurama, seperti contohnya 2 shinobi dari Kumogakure bernama Emas dan Perak yang berhasil mencuri sedikit kekuatannya. Dikarenakan itulah Kurama mulai menaruh kebencian terhadap manusia, apalagi setelah berdirinya desa Konoha, dia juga malah dikendalikan oleh Madara yang menjadikannya sebagai alat senjata melawan Hashirama. Ditambah lagi, pandangan Kurama terhadap manusia mulai diperkeruh dengan disegelnya ke dalam tubuh Uzumaki Mito. Saat itu dia merasa bahwa semua manusia sangat egois, di mana mereka hanya menganggap para biju sebagai alat peperangan untuk memperkuat desanya masing-masing. Terbukti setelah Mito menginjak usia tua, Konoha kembali menyegel Kurama. Dia disegel ke dalam tubuh Kushina, bahkan di sana Konoha juga berniat akan terus melakukan tindakan ini sampai pada keturunannya. Mendapati kenyataan tersebut, Kurama tentu tak dapat lagi membendung amarah besarnya. Saking besarnya, hanya sedikit sentuhan dari Obito, dia pun langsung berhasil keluar dari tubuh Kushina. Walau pada faktanya di sini Kurama tengah dikendalikan, tapi tindakannya ini seolah berdasar pada apa yang dia inginkan, yaitu menghancurkan desa Konoha demi bisa membalas dendam atas apa yang mereka perbuat selama ini. Akan tetapi, insiden besar yang dimunculkan Kurama tersebut tidak berlangsung lama, karena pada saat itu kehadirannya sebagai bencana mampu diredam oleh Minato yang berani berkorban. Dengan menggunakan 2 segel kuat, Minato berhasil membagi Kurama menjadi 2 bagian, yaitu segel Shikifujin untuk menyegel Yin Kurama ke dalam dirinya, dan juga segel Hake no Fuin Shiki untuk menyegel Yang Kurama ke dalam tubuh Naruto. Dari sanalah Kurama semakin terjerumus pada rasa benci yang teramat dalam, khususnya bagian yang di tubuh Naruto. Sedikit saja Naruto menunjukkan amarah, Kurama akan mengambil alih kendali, memanifestasikan cakranya ke dalam bentuk monster, serta menyerang siapapun manusia yang ada di sekitar.
Namun meski begitu, Naruto rupanya tidak menganggap Kurama sebagai biang masalah. Justru yang ada, dia menyatakan bahwa Kurama adalah rekannya, di mana suatu hari nanti dia akan menghilangkan semua kebencian Kurama terhadap manusia. Dan benar saja, semenjak pernyataan itu dilontarkan, Naruto terus berjuang keras dalam menghadapi setiap musuh. Tak peduli sekuat dan sekeras apa musuhnya, dia tetap berusaha untuk mengarahkannya ke jalan yang lebih baik. Hal itu dilakukan agar bisa memberitahu Kurama bahwa kebencian akan hilang dengan memahami satu sama lain. Melihat perjuangan keras itulah, Kurama perlahan bisa mengerti. Seraya mengingat masa-masa kelam Naruto, dia pun akhirnya mau menerima Naruto sebagai rekan. Bahkan lebih dari sekedar rekan, dia pun sampai rela mengorbankan nyawa hanya untuk membuat Naruto bisa mengakses seluruh cakranya ke dalam mode Baryon. Well teman-teman, mungkin itulah sederet kisah yang melatar belakangi ke-9 biju di anime Naruto. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.